Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala ilmu yang bermanfaat agar kita bisa mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semua kita adalah penuntut ilmu. Antum menuntut ilmu dan ustaz-ustaz pun menuntut ilmu, belajar. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Terlebih lagi pada perkara-perkara yang sifatnya tak bisa diwakilkan dengan makna fardu ain. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang mesti senantiasa diulang-ulang agar kita bisa memahaminya, dan agar kita bisa senantiasa ingat bagaimana mestinya kita menuntut ilmu, bagaimana mestinya kita belajar ilmu agama. Yang pertama adalah yang mestinya harus diperhatikan adalah tatkala kita menuntut ilmu agama, maka terlebih dahulu sucikan hati kita. Sucikan hati kita. Karena ilmu itu hanya akan diterima oleh hati-hati yang bersih. Kalau hati penuh maksiat, hati penuh noda, maka ilmu tak akan pernah sampai. Ilmu tak akan pernah masuk ke dalam hati. Mungkin hanya sebatas lisan saja. Ini mungkin banyak. Orang berilmu hanya sebatas apa yang diucapkan oleh lisan, tapi ilmu yang dia pelajari tak sampai ke dalam hati. Maka dikatakan fal ilmu jawharun latifun. Ilmu itu adalah permata yang berharga, wala yasluhu illa lil qalbin nadhif, dan tidak akan layak kecuali untuk hati yang bersih. Tatkala kita belajar ilmu, ini yang mesti pertama kali kita perhatikan. Dan mensucikan hati itu mensucikan hati dari dua kotoran. Yang pertama adalah kotoran syubuhat yang terkait dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati dari kotoran syahwat. Kedua-duanya ini hal yang mesti akan dijumpai pada setiap manusia. Kalau seandainya dia selamat dari kotoran syubhat, maka belum tentu selamat dari kotoran syahwat. Atau sebaliknya, kalau dia selamat dari kotoran syahwat, tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat, tapi belum tentu dia selamat dari kotoran syubhat. Maka kedua-duanya ini mesti harus diperhatikan. Tatkala kita belajar, maka bersihkan hati. Yang menjadi kendala kebanyakan orang-orang yang belajar
Sebelum belajar dia tak pedulikan hatinya. Pokoknya dia belajar, dia tak pedulikan hatinya. Sebagian orang lagi tatkala dia baru menyatakan dia sudah mengikuti manhaj salaf, itu lebih kepada apa yang nampak secara zahir. Apa tanda orang ikuti manhaj salaf? Celana cingkrang, jenggot mulai tumbuh, kemudian gaya salatnya sudah berbeda. Tapi pernah enggak kita mengoreksi? Pernah enggak kita berpikir bahwasanya yang paling penting itu adalah seorang untuk membersihkan hati? Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian. Maksudnya apa? Rupa ini dia tak akan mendatangkan pahala. Ada orang yang Allah ciptakan gagah. Apakah dengan gagah dia itu dia dapat pahala lebih banyak? Enggak. Ada orang yang Allah ciptakan biasa-biasa saja, kurang gagah dia. Bahkan ijma orang mengatakan ini fulan tidak gagah. Apakah dengan itu pahalanya berkurang? Enggak. Karena bukan itu yang Allah pandang. Dan bukan pula harta seseorang. Banyak hartanya kemudian banyak pahala, belum tentu. Sedikit harta sedikit pahala, belum tentu. Akan tapi yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Hati dan amalan. Nabi alaihissalam mendahulukan penyebutan hati di sini. Kenapa? Karena memang hati ini adalah inti dari segala sesuatu. Kalau seandainya hati seseorang itu baik, maka akan nampaklah kebaikan dari perbuatan zahir. Maka ada kaidah bahwasanya orang beriman mesti zahirnya baik. Tapi orang yang munafik belum tentu. Atau orang yang baik zahirnya belum tentu beriman. Ini kaidah. Orang beriman mesti baik zahirnya. Tapi orang yang baik zahirnya belum tentu orang beriman. Maka yang menjadi perhatian terbesar seorang penuntut ilmu adalah bagaimana dia membersihkan hatinya. Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Haram bagi hati akan dimasuki oleh cahaya sementara padanya ada sesuatu yang Allah benci. Tidak mungkin. Maka para ulama kita di zaman dahulu, ya mereka hatinya bersih sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu, mudah untuk menerima nasihat. Orang kalau seandainya hati tak bersih, maka sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit. Kalau seandainya kita berbicara ilmu, maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu bukan apa yang dihafal. Ilmu itu apa yang bermanfaat. Itu dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Laisal ilmu ma hufidha walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukan apa yang dihafal. Kalau seandainya patokan ilmu itu apa yang dihafal, tentu orang-orang orientalis lebih hebat dibandingkan kita. Mereka untuk merusak Islam itu mereka harus hafal Quran, mereka harus hafal hadis, sehingga mereka masuk dari celah situ. Nah, mereka komentari Al-Quran. Bukan mereka tak hafal, mereka hafal, mereka faham itu. Cuman tujuan mereka menghafal, tujuan mereka mempelajari Islam itu bukan untuk bermanfaat bagi diri mereka, tapi justru untuk menyerang agama Islam. Maka kalau seandainya kita berbicara ilmu, maka maknanya adalah apa yang bermanfaat untuk diri kita, bukan sebanyak apa kita hafal. Memang hafal ini tak bisa dipungkiri. Cuman tatkala seseorang hanya mengatakan oh ilmu itu apa yang dihafal, hanya itu saja patokannya, maka ini keliru. Banyak orang yang hafal tapi kesehariannya tidak mencerminkan apa yang dia hafal. Ada orang-orang yang hafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran, di luar kepala dia hafal. Akan tetapi ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu banyak yang dia langgar.
Ya, apakah ayat tentang apa? Syirik, ayat tentang mahram, banyak ayat dilanggar. Sementara dia hafal Al-Quran. Maka ini yang pertama kali mesti harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Bersihkan hati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Maka niat yang ikhlas ini adalah pondasi yang sangat kuat di dalam seseorang menuntut ilmu. Kalau ikhlas niat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia istiqamah di dalam belajar. Maka dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka lillahi yabqa, apa yang diniatkan untuk Allah dia akan kekal. Segala apa yang diniatkan untuk Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Kita niatkan kita belajar untuk Allah, maka Allah jaga kita. Kita niatkan misalnya sekolah yang kita bangun untuk Allah Ta'ala, Allah akan jaga. Kita niatkan masjid yang kita bangun untuk Allah Ta'ala, maka Allah akan jaga. Segala hal yang diniatkan karena Allah, maka dia akan kekal abadi. Dia akan kekal abadi. Contohnya saja Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab Al-Arba'in itu sangat banyak para ulama mengarang. Kitab Al-Arba'in banyak para ulama mengarang. Tapi yang populer kitab siapa? An-Nawawi. Sebagian para ulama mengatakan karena ya keikhlasan sehingga Allah Ta'ala jadikan kitab ini kekal. Al-Muwatta itu banyak yang mengarang. Cuman yang terkenal adalah Muwatta'nya Imam Malik. Kenapa demikian? Karena faktor keikhlasan. Maka ini yang menjadi perhatian kita berikutnya. Kita bersihkan hati, kemudian kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berkata Abu Bakar Al-Marwazi atau Al-Marruzi, dia mengatakan, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Maka disebutkanlah kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang kejujuran dan keikhlasan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, bihada irtafa'al qaum, dengan kejujuran dan keikhlasan suatu kaum akan tinggi derajatnya, akan terangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan. Kemudian dikatakan, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang mendapatkan ilmu itu tergantung daripada kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas, semakin bisa mendapatkan ilmu. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin bermanfaat ilmu yang dipelajari. Semakin berkurang keikhlasan, semakin berkurang pula manfaat dari ilmu yang dipelajari. Maka sebagaimana ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang dimaklumi bahwasanya seseorang itu ikhlas di dalam belajar jikalau pertama kali yang dia niatkan adalah mengangkat ketidaktahuan yang ada pada dirinya, bukan pada diri orang lain. Jadi kita belajar itu pertama kali untuk diri kita. Nah, dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, di antara indikasi seseorang ikhlas dalam belajar itu pertama raf'ul jahli an nafsihi. Dia mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah raf'ul jahli anil khalqi. Dia mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Tapi setelah dirinya dulu. Diangkat kejahilan pada dirinya, kemudian baru setelah itu diangkat kejahilan pada diri orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dia belajar itu niatnya untuk menghidupkan ilmu, agar ilmu itu tak hilang.
Kemudian yang keempat adalah dia mempelajari ilmu, tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu. Maka dengan empat hal ini maka seseorang dinyatakan dia ikhlas di dalam belajar. Tatkala dia fahami urutan ini, diangkat kejahilan pada dirinya, kemudian pada orang lain, setelah itu dia ingin menghidupkan ilmu, kemudian setelah itu dia ingin mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kemudian ikhwan rahimani wa rahmatullah, para salaf terdahulu mereka tak pernah mengklaim mereka orang yang paling ikhlas. Ini perlu kita catat. Kadang-kadang sebagian kita mengatakan, oh ini orang paling ikhlas, oh ini paling ikhlas, oh amboku ikhlas benar. Ya. Sementara fulan tak ikhlas, yang ikhlas itu saya saja. Nah, kalau para salaf tidak seperti itu mereka. Mereka justru sangat berhati-hati dari mengklaim bahwasanya mereka adalah orang yang ikhlas. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad, apakah engkau ini belajar ilmu karena Allah? Ikhlas engkau? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, lillahi aziz, demi Allah, ikhlas dalam belajar itu sekelas siapa itu? Imam Ahmad. Tum tahu berapa kuatnya hafalan Imam Ahmad itu. Dia hafal, dikatakan oleh Abdullah, anak beliau, Imam Ahmad ni hafal alfi hadisin. 1.000.000 hadis dia hafal di luar kepala. Dan tidak dikeragui akan keilmuan Imam Ahmad. Tapi ditanya kepada beliau, engkau ini belajar karena Allah wa Imam Ahmad? Lillahi aziz, karena Allah itu sulit. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu, akan tapi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang aku cintai, maka aku menuntutnya. Sekelas Imam Ahmad saja tak berani mengatakan ikhlas. Ustaz dia ikhlas, oh ikhlas mana? Enggak boleh. Salaf terdahulu mereka tak pernah mengatakan mereka orang yang ikhlas. Bukan berarti mereka tidak ikhlas, tapi untuk mengakui bahwasanya mereka adalah orang yang ikhlas ini berat sekali. Karena memang keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tak ada yang paling aku obati yang lebih sulit daripada niat. Sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Yang paling sulit diobati itu adalah niat. Kalau ada di masa sekarang orang mengatakan yang paling mudah adalah niat, ini sementara di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri kira-kira banyak enggak yang merusak niat itu? Mungkin tidak sebanyak kita. Kalau kita banyak hal-hal yang akan merusak niat kita. Tapi beliau mengatakan sesuatu yang paling sulit untuk aku obati adalah niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena dia senantiasa berbolak-balik. Kadang niat ikhlas, kemudian berjalannya waktu mulai keikhlasan hilang. Maka ini perlu senantiasa dikoreksi, perlu senantiasa kita introspeksi. Ya, mungkin awal-awal belajar dulu ada keikhlasan, semakin kesini keikhlasan hilang. Atau seorang menganggap ini hanya sekedar rutinitas saja lagi tanpa dihadirkan niat di dalam belajar. Ana sering sampaikan kepada siapapun yang belajar, ana katakan, coba belajar itu terlebih dahulu jangan targetnya faham dahulu. Targetnya ikhlas. Kalau targetnya faham, sekiranya tidak faham maka dia tak akan mau lagi belajar. Antum mau belajar apa saja? Mau belajar ilmu apa saja? Kalau seandainya yang pertama kali diharapkan itu adalah saya ingin dapat pahala, saya belajar ini karena Allah. Nanti kalau seandainya sekiranya antum merasa Ustadz kok pembahasannya kurang rinci misalnya kan, maka tetap kembalikan ke niat tadi. Saya niatnya belajar untuk apa? Untuk Allah. Ustadz ini penyampaiannya tidak bagus, Ustadz ini kenapa? Macam-macam lah kan.
guru ini kenapa sulit untuk dipahami kata-katanya, ini pemarah, ini seperti ini. Nah, kembalikan ke niat tadi. Saya niat belajar untuk apa? Untuk Allah Ta'ala, berarti saya harus senantiasa datang. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Seorang penuntut ilmu harus ikhlas di dalam dia menuntut ilmu dan di dalam dia beribadah. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk mempelajari ilmu. Tak boleh bermalas-malasan. Karena kita sadar bahwasanya kita ini banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya. Ilmu kita ini sedikit. Sementara ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui lebih banyak. Maka kumpulkan semangat untuk mempelajari ilmu. Harus bersemangat. Tidak boleh malas-malasan. Nah, dikatakan bahwasanya seseorang akan bersemangat di dalam menuntut ilmu itu dengan memperhatikan 3 poin. Yang pertama adalah seseorang akan bersemangat menuntut ilmu kalau dia tahu ilmu itu bermanfaat. Kalau tahu dia ilmu itu bermanfaat, maka dia akan semangat dalam belajar. Tapi kalau seandainya dia mempelajari ilmu kemudian tak tahu dia ilmu ini manfaat untuk apa belajar ya? Sebagiannya seperti itu. Dia belajar bahasa Arab kemudian dia katakan untuk apa saya belajar ini? Kayaknya tidak perlu lagi belajar. Kenapa? Karena kitab terjemahan sudah banyak, kajian sudah banyak, ustadzmu sudah banyak. Nah, sehingga apa dengan itu dia tidak bisa nanti belajar karena dia tak tahu manfaat dari apa yang sedang dia pelajari. Ketika seorang tahu dia belajar ini manfaatnya ini, maka dia akan semangat di dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Dia tahu bahwasanya ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kedua dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah taala tatkala mempelajari ilmu. Dan yang ketiga adalah adamul ajzi, tidak patah semangat, tidak melemah untuk mendapatkan tujuan. Tak melemah untuk mendapatkan tujuan. Ini 3 ini harus diperhatikan. Kalau seandainya kita futur, maka ingat ilmu yang kita pelajari adalah manfaat. Bukan hanya manfaat dunia yang akan didapatkan, akan tapi manfaat akhirat. Kemudian kalau seandainya kita futur, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tatkala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menggali khandak, parit tatkala perang Ahzab, apa kata mereka? Wallahi laulallah ma sallaina wala tasaddaqna wala sumna. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah maka kita tak bisa salat, tak bisa kita bersedekah, tak bisa pula kita berpuasa. Itu kata mereka. Memang kita ini bisa itu bukan karena diri kita, tapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Tatkala kita rasanya lemah semangat, mulai futur, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Bersemangatlah mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah engkau melemah di dalam mendapatkan tujuan tersebut. Tujuan kita belajar apa? Bukan sekedar ilmu, surga tujuan kita belajar. Berarti kapan seorang boleh berhenti belajar? Tatkala dia telah meninggal. Maka Imam Muhammad rahimahullah ta'ala disebutkan dalam kitab Warathatul Anbiya, disebutkan bahwasanya Imam Muhammad dalam suatu riwayat itu beliau di usia tua masih membawa kertas dan pena beliau. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, engkau ini imam, masih membawa kertas, masih membawa pena.
Apa dikatakan oleh Imam Muhammad? Beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Orang belajar itu mulai dari dia lahir. Kita lahir di dunia, pertama kita belajar, ya kan? Belajar, diajarkan. Kemudian sampai kapan kita belajar? Sampai kita meninggal. Maka manfaat ilmu itu bukan hanya sekedar manfaat duniawi. Sebagian kita mempelajari ilmu seolah-olah ilmu ini hanya dipakai untuk dunia saja, sehingga kalau seandainya dia telah faham, kitab itu sudah dibahas, pembahasan itu sudah diulang-ulang beberapa kali, dia tidak mau lagi datang. Maka ini salah. Tujuan kita belajar itu surga. Tujuan kita belajar itu ingin masuk ke dalam surga. Dan jalan menuju surga itu yang paling cepat yaitu dari menuntut ilmu. Nah itu kita rasakan, ikhwah rahmani wa rahmatullah. Bagaimana kawan-kawan kita yang sudah lama mengaji, semakin lama mengaji, semakin malas mengaji. Ini fenomena, tidak dima-dima. Ya, ada yang sudah mengaji dari tahun 2006, 2007. Semakin kesini semakin tak pernah lagi menghadiri majelis ilmu, karena menurut dia mungkin sudah cukup. Ya, sudah cukup dia ngaji sekian tahun sudah. Sekarang tidak perlu lagi ngaji. Maka ini kekeliruan, mindsetnya salah. Kita belajar ilmu ini bukan hanya sekedar untuk urusan dunia kita, tapi kita belajar ilmu ini agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana semangat para ulama kita. Disebutkan di sini diantaranya contohnya adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari itu semuanya kepada guru beliau yang bernama Ismail Al-Himyari atau Al-Hiri, Ismail Al-Hiri, pada 3 majlis. Dikhatamkan Sahih Bukhari itu pada 3 sesi. Sesi yang pertama itu adalah pada malam hari setelah maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Sesi yang kedua hari besoknya maghrib sampai subuh. Sesi yang ketiga itu adalah mulai dari siang hari waktu duha sampai ke maghrib, dari maghrib sampai ke subuh. Ini semangat para ulama kita. Kalau kita bawa kayak gini tidak sanggup kita. Masuk angin. Nah, besoknya tidak mau lagi kajian. Nah, itu beda semangat kita dengan semangat orang terdahulu. Maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ulama salaf. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya kita ini setara dengan mereka. Jauh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada kitab yang bagus, itu kitab Warathatul Anbiya. Itu disebutkan bagaimana perjuangan para ulama kita. Ada di antara mereka yang sekian tahun belajar, kemudian baru pulang kampung, usia sudah tua baru menikah. Ada di antara mereka meninggalkan istrinya sedang hamil, belajar. Kemudian pulang-pulang anaknya sudah ngisi kajian juga. Pulang dia belajar, anaknya sudah ngisi kajian di masjid. Artinya apa? Mereka itu memang orang-orang yang semangat di dalam mempelajari ilmu. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Dikatakan, ini syair yang sangat bagus sekali, dikatakan masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Tidak pernah menua tekadku, ya, keyakinanku dan akhlakku. Wala walai wala dini wala karami. Tidak pula loyalitasku, tidak pula agamaku, dan tidak pula kedermawananku. Tak pernah menua ini. Wa inna ma i'tadha sya'ri ghaira sibghatihi. Hanya saja rambutku saja yang berubah warna. Berarti apa? Secara usia orang bisa tua. Secara semangat seseorang tidak boleh tua. Kemudian dikatakan wasyaibu fis sya'ri ghairu syaibi fil himami.
Ya, uban yang ada pada rambut itu bukan uban yang ada pada semangat. Jadi untuk belajar ilmu itu tidak ada alasan. Ustaz, kami ini dah tua, Ustaz, dah putih semua. Apa yang mau dihafalkan lagi, apa yang mau dipelajari lagi? Nggak ada. Orang kalau seandainya semangatnya masih muda, dia akan tetap belajar. Baik, maka itu yang ketiga, seseorang harus semangat dia di dalam mempelajari ilmu. Kemudian nasihat yang keempat adalah hendaknya semangat itu diarahkan kepada mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Semangat dia itu hendaknya diarahkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena dikatakan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, dikatakan oleh Iyad Al-Yahsubi, beliau mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu hanya pada dua asal, tidak lebih daripada dua ini. Illal mudillu 'anit tariqil lahibi. Kalau ada orang mencari ilmu dari dua asal ini, maka dia akan tersesat dari jalan yang jelas. Dua ini adalah ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Yang dua itu adalah ilmul kitab, yaitu Al-Quran, wa ilmul athari, dan ilmu athar, allati yang qad usnidat, yang disanadkan dari tabi'in, dari sahabat hadis. Kayak itu dikatakan ilmu itu hanya ada dua. Dikatakan oleh para ulama kita, al-ilmu nuktatun, ilmu itu hanya satu titik pada dasarnya. Ilmu itu sebenarnya tidak banyak. Wa innama katharaha al-juhala. Orang jahil yang membuat ilmu itu menjadi banyak. Kenapa para ulama kita mensyarah hadis? Karena orang jahil banyak, sehingga hadis itu kalau dibaca matannya saja banyak, nanti orang salah faham. Sehingga perlu ada syarah. Nah, para ulama kita kerjanya itu. Ya. Ada satu kitab disyarah, nanti datang ulama belakangan memandang ini panjang, ini butuh diringkas lagi, nanti yang diringkas ini disyarah lagi. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang tidak faham, sehingga kalau seandainya tak diterangkan secara rinci, nanti khawatir orang salah di dalam memahami. Jadi pada dasarnya ilmu itu dari Al-Quran dan Sunnah, itu dasarnya. Kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan, maka dia bisa langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia memiliki alat-alat untuk menyimpulkan hukum, namun kita tak punya. Ya, untuk sampai kepada menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, itu memang levelnya orang-orang yang telah menguasai semua ilmu adat. Baik itu bahasa Arabnya bagus, kemudian dia tahu usul fikih, dia tahu qawaid fiqhiyah, semuanya dia harus kuasai, sehingga baru dia bisa menyimpulkan hukum dari ayat. Tapi ada sebagian ayat atau kebanyakan ayat itu bisa difahami dengan sendirinya, bisa difahami dengan sendirinya. Artinya apa? Orang awam pun akan faham ayat tersebut. Itu dikatakan di dalam kitab Usus Manhajis Salaf. Ini pondasi-pondasi manhaj salaf. Sebagian orang-orang orientalis atau sebagian orang-orang yang ingin merusak agama ini mengatakan apa? Oh, kalian tak boleh kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada siapa? Kembali kepada imam. Tujuan mereka mengucapkan ini apa? Agar orang menjadikan rujukan itu imam mereka saja, bukan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kebanyakan ayat dalam Al-Quran dan Sunnah, kebanyakan ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis dalam Sunnah itu bisa difahami oleh orang pintar dan orang yang bodoh, orang awam, bisa mereka faham. Namun ada sebagian ini butuh kepada istinbat. Ya. Nah, ketika ayat-ayat tersebut kita tidak memahami, maka di situ kita merujuk kepada ulama. Ketika hadis-hadis tersebut kita tak faham, maka kita merujuk kepada para ulama. Jadi apakah
Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang pintar saja? Tidak. Allah turunkan Al-Quran ini untuk bisa difahami oleh semua orang. Bisa difahami. Hadis pun demikian. Apakah Nabi SAW mengucapkan hadis ini hanya untuk para sahabat yang pintar saja? Tidak. Semua para sahabat bisa memahami hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan, ya, di masa salaf ilmu itu banyak. Di masa kita sekarang ilmu sedikit, yang banyak itu omongan. Yang banyak itu kalamnya aja. Sementara ilmu yang disampaikan sedikit. Antum lihatlah orang pengajian. Sedikit yang disampaikan dari hadis, cuman banyak. Lihatlah para ulama kita mensyarah hadis. Satu hadis itu sekian halaman dia syarah. Bukan berarti itu tidak bermanfaat. Cuman kalau seandainya seseorang itu bisa memahami, ya tentu dia tak butuh kepada syarah. Dia tak butuh kepada syarah. Maka di masa kita ilmu sedikit, di masa salaf ilmu banyak. Ucapan mereka singkat-singkat saja, cuman mereka faham dan ilmunya sangat banyak sekali. Di masa kita orang ngomong 2 jam 3 jam, yang poin-poinnya tidak banyak bisa kita fahami. Nah itulah ya perbedaan zaman kita dengan zaman salaf. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, bahwasanya al-kalamul yawma akthar. Sekarang di masa kami ini ucapan yang lebih banyak, sementara di masa salaf ilmu yang lebih banyak. Maka kalau kita punya semangat belajar, maka arahkan semangat itu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang mesti harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada ilmu. Jadi setelah kita tahu ini kita harus belajar. Nah caranya bagaimana? Jalannya yang mana yang mesti ditempuh? Nah itu juga harus diperhatikan. Dikatakan bahwasanya wa inna lil ilmi tariqan. Ilmu itu punya metode. Man akhta'aha dhalla. Siapa yang salah metode belajarnya maka dia akan sesat. Walam yanalil maqsud. Dan dia tak akan sampai kepada maksud. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Dan bisa jadi dengan ya kepayahan yang besar dia hanya mendapatkan sedikit ilmu. Ini dia. Jadi belajar itu bukan sekedar belajar, dia ada metodenya. Bagaimana para ulama dahulu, ya, di antara metode belajar itu metode talaqi, hadir bersama guru. Ada seorang guru yang membimbing, itu di antara metodenya. Bisa tidak seorang belajar dari buku saja? Jawabannya bisa, tapi faedah yang didapatkan sedikit sementara lelahnya banyak. Nah guru itu fungsinya apa? Guru itu fungsinya meringkas, memberikan poin-poin. Itu fungsi guru. Apa yang banyak dalam buku itu diringkas, disimpulkan. Nah itu yang diberikan kepada murid. Jadi kalau orang belajar tak ada guru yang membimbing, maka kesalahannya mesti jauh lebih banyak dibandingkan betulnya. Itu pasti itu. Orang kalau seandainya kita saja lah Pak, coba baca buku terjemahan itu. Kalau seandainya tak ada yang menerangkan, mungkin berulang kali kita baca, kok rasa-rasa tidak paham kita bacanya. Kemudian kita hadir kajian, oh ini, sekali hadir saja kita bisa paham, oh ini maksudnya. Nah, ini pentingnya seorang belajar ya dengan seorang guru. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seseorang belajar itu diantara metodenya adalah dikatakan mereka mempelajari
pendapat-pendapat yang rajih. Artinya apa? Orang kalau dia mempelajari langsung kepada khilaf, misalnya dalam masalah fikih, dia langsung belajar masalah khilaf, dia akan bingung dalam beragama nanti. Kenapa? Karena dia tidak ada kesiapan diri untuk menerima khilaf. Terus apa yang dilakukan? Pertama kali dia belajar, maka dia pelajari pendapat-pendapat yang rajih. Dia pelajari pendapat-pendapat yang berkesesuaian dengan dalil. Setelah dia faham, dia mantap itu, telah dia kuasai, baru setelah itu boleh dia mempelajari khilaf-khilaf yang lain. Supaya apa? Supaya dia ada pondasi dahulu, sehingga tatkala belajar khilaf itu dia tak goyah lagi, karena dia sudah memiliki pondasi bahwasanya ini pendapat yang kuat, adapun pendapat yang lain itu hanya sekedar maklumat, sekedar wawasan, sekedar pengetahuan. Kalau seandainya dia pergi ke suatu daerah, dia lihat kok tata cara sholat orang seperti ini, dia sudah ada maklumat. Oh, ternyata orang ini mazhabnya Hanafi, ternyata orang ini mazhabnya Maliki. Sudah ada maklumat, sehingga tak gampang dia untuk menyesat-nyesatkan orang. Nanti kalau seandainya Bapak misalnya pergi ke Arab Saudi, duduknya semuanya iftirash, tak ada tawarruknya. Mau sholat 4 rakaat, mau sholat 2 rakaat, duduknya iftirash. Memang dalam mazhab Hambali demikian, duduknya iftirash semua, tak ada tawarruk. Nanti kalau pergi lagi misalnya ke daerah-daerah yang mazhabnya Hanafi, daerah Afrika sana Hanafi, duduknya tawarruk semua. Mau duduk di antara 2 sujud, mau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Sehingga mungkin kalau kita pergi ke sana, kita sudah ada maklumat. Oh, ternyata orang ini mazhabnya Hanafi, dia ambil pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, itu tentu setelah kita menguasai pendapat yang rajih. Kita banyak kawan-kawan di Libya itu setelah mempelajari khilaf justru bingung. Nah, kita di Libya itu mempelajari bukan hanya 4 mazhab, bahkan mazhab Syiah Zaidiyah saja dimasukkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu. Akhirnya sebagian kita yang belajar tak ada pondasi yang kuat, tak tahu mana pendapat yang rajih. Terlebih lagi syekh misalnya menganggap kita faham, suruh mentarjih sendiri. Nanti macam-macam. Yang awalnya jenggotnya panjang, mulai belajar Bidayatul Mujtahid, jenggot ini ada masalah khilaf, cukur. Iya, sebagian seperti itu. Kemudian sampai pula masalah isbal, khilaf juga ternyata ini. Mulai turun celana. Itu sebagian terjadi. Kenapa? Karena dia tak kuasai, dia tak mantapkan dulu pendapat yang rajih. Kalau seandainya masalah fikih itu dicari khilafnya akan ketemu. Tidak mungkin orang sepakat dalam masalah furu' fikih itu, pasti akan ketemu khilafnya. Cuman sikap penuntut ilmu apa? Kuasai dahulu pendapat yang rajih. Kemudian yang kedua adalah mengambil ilmu itu dari mufidin nasihin, orang yang bisa memberikan faedah dan orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Jadi ilmu itu tidak boleh diambil dari sembarang orang. Dan mufid an-nasih itu maksudnya apa? Ketika dia bisa memberikan faedah, berarti dia ada keahlian di dalam ilmu. Artinya dia menguasai ilmu, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Nah, boleh ngambil ilmu dari orang yang menguasai ilmu ini. Dikatakan apa? Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqi hatta adraka. Nah, orang yang mengajar ilmu itu harus dikenal dengan seorang penuntut ilmu, artinya dia belajar ilmu juga, dan dia harus dikenal pernah duduk dengan guru, mengambilnya dari guru. Nah, berarti ketika itu kriterianya, berarti seorang guru itu mesti dia menjadi murid dari gurunya. Paham enggak? Sekarang dia mengajar, apakah langsung serta-merta dia mengajar tanpa belajar? Enggak. Dia sekarang menjadi guru karena dahulunya dia pernah menjadi murid. Dia sekarang duduk di atas karena dahulunya dia pernah duduk di bawah belajar. Karena dia bertalaki.
Maka itu bentuk daripada al-ifadah. Dia bisa memberikan faedah karena dahulunya dia pernah belajar, dahulunya dia pernah menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihah. Ya, an-nasihah di sini terkumpul padanya dua makna. Yang pertama adalah salahiyatus syaikhi lil iqtida' bih. Guru yang kita belajar darinya bisa jadi panutan, bisa jadi teladan. Wal ihtida' bihadih wa dalli samtihi, dan kita bisa mencontoh kepadanya, mencontoh kepada adab dan etikanya. Nah, itu bisa dijadikan guru. Jadi orang belajar ilmu itu ya, di majelis ini lebih banyak mungkin dia belajar adab terhadap guru, bagaimana gurunya menyampaikan, bagaimana tutur kata gurunya, itu lebih banyak didapatkan. Itu yang pertama di antara bentuk an-nasihah, seorang belajar dari mufid, nasih. Maksudnya apa? Kalau mufid tadi dia pernah belajar, dia pernah menjadi murid, sekarang dia menjadi guru. Kemudian yang dimaksud dengan nasih adalah dia bisa menjadi sosok yang diteladani. Dia bisa menjadi sosok yang diteladani. Kemudian yang kedua dikatakan ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Dia tahu bagaimana cara mengajar. Ada orang ilmu banyak tapi mengajar tidak pandai. Ilmu banyak tapi cara memahamkan orang tidak bisa. Ada orang ilmu banyak tapi tak ada yang bisa dijadikan panutan. Dia hanya ilmu saja, sementara etika sehari-hari tidak bisa kita jadikan panutan, tidak bisa kita menjadikan dia sebagai teladan. Maka jangan belajar dari orang-orang seperti ini. Dari masa ke masa, ikhwah rahimani wa rahmakumullah, seorang yang berdakwah itu jelas asal usulnya, di mana dia belajar, dengan siapa dia belajar, itu harus jelas. Nah, jangan serta-merta datang orang baru kemudian dinyatakan dia dakwahnya sama juga, kemudian dinyatakan dia sebagai guru. Jangan, sampai kita tahu asal usul orang di mana dia belajar, dengan siapa dia belajar. Kemudian ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di antara poin yang mesti diperhatikan lagi adalah mendahulukan ilmu yang terpenting di antara yang penting. Nah, seorang penuntut ilmu itu ketika dia tak bisa menggabungkan banyak ilmu yang dipelajari, maka dia pilih yang paling penting dia pilih. Misalnya kita tak ada kemampuan lagi untuk mempelajari akidah, fikih, tafsir, hadis, kita tak mampu lagi untuk menggabung semuanya, maka pilih yang paling penting, yaitu akidah. Kemudian apa lagi? Fikih, ibadah. Orang kalau benar akidah tapi tidak pandai wudhu, gimana caranya? Orang benar akidah tapi tak pandai tata cara salat, tak tahu mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, apakah bermanfaat akidahnya? Tidak. Gimana salatnya tidak diterima? Maka pelajari akidah yang hukumnya fardu ain, karena akidah ini tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hukumnya fardu ain. Maka masing-masing kita wajib mempelajari akidah. Fikih bagaimana, Ustaz? Fikih yang hukumnya fardu ain, maka itu wajib dipelajari ya masing-masing. Seperti tata cara wudhu. Wudhu kan tidak bisa diwakilkan. Salat 5 waktu kan tidak bisa diwakilkan. Datang bulan Ramadan, tata cara puasa Ramadan. Zakat, kalau seandainya kita punya harta yang banyak yang wajib dizakatkan, maka belajar hukum zakat. Kalau seandainya sudah ada uang, sudah mendaftar haji dan dapat panggilan, maka belajar tata cara haji. Itu sekiranya kita belum ada uang, tidak ada uang, kemudian ingin pula belajar zakat, boleh, tapi itu bukan kewajiban kita, bukan kewajiban. Kita belum ada uang, kemudian ada kajian seputar haji, misalnya tata cara haji, boleh tidak kita ikut? Boleh, tapi itu hukumnya fardu
kifayah. Kapan hukumnya menjadi fardu ain bagi kita? Tatkala kita sudah ada uang, ada kemampuan dan akan berangkat, maka jadi fardu kifayah berubah dia menjadi fardu ain. Jadi mempelajari ilmu itu, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi masalah akidah, itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kemudian kalau masalah fikih, hukum-hukum yang sifatnya fardu ain, maka ini wajib dipelajari. Adapun hukum-hukum fikih yang tidak fardu ain, contohnya masalah waris kan bukan fardu ain. Kalau sudah ada orang yang menguasai berarti cukup, serahkan saya kepada dia. Fikih muamalah misalnya, dia tidak fardu ain kita untuk pelajari. Cuman tatkala ada kendala, tanyakan kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu jikalau kalian tidak mengetahui. Ada di Jakarta pernah ini. Waktu itu kajian Dr. Erwandi hafizahullah taala, beliau mengatakan mempelajari ilmu fikih muamalat itu rumit. Nah, sekarang yang mudah saja. Antum tanyakan, ana jawab, tidak usah ada materi. Kata beliau seperti itu. Kenapa? Karena untuk mempelajari fikih muamalah dari awal sampai akhir itu sulit. Nah, sekarang yang mudah saja, antum tanya, ana jawab. Nah, antum paham, kata beliau. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ilmu-ilmu itu sifatnya fardu kifayah, ya berarti kalau kita tak mampu kita tak mampu ikut dalam mempelajarinya, maka tidak mengapa. Seperti misalnya tafsir, seperti misalnya bahasa Arab, hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, boleh kita pelajari jikalau kita mampu. Kalau seandainya kita tak mampu, maka fokuskan kita belajar kepada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Mani' rahimahullah taala, wala yanbaghi lil fadhili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ati. Tidak pantas bagi orang untuk meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, yang mana ilmu-ilmu itu membantu dia untuk bisa memahami Al-Quran dan sunnah. Itu selayaknya. Berarti selayaknya seseorang memang dia pelajari semuanya. Kita berbicara kalau seandainya dia tak bisa, apa yang harus dia prioritaskan? Ilmu akidah, kemudian ilmu-ilmu fikih yang hukumnya fardu ain. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara nasihat yang berikutnya adalah al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinaamu sinnis siba wasyabab. Kalau ada kesempatan untuk belajar, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Mumpung masih ada usia, jangan pernah ditunda-tunda. Mumpung ada kesempatan, jangan ditunda. Sebagian orang kadang-kadang ada pengajian, kemudian dia katakan apa? Besok sajalah. Ada lagi jadwal, besok sajalah. Ada lagi jadwal besok. Akhirnya apa? Besok saja ini sampai 2 tahun, 3 tahun. Sampai 2 tahun, 3 tahun tidak mengaji. Karena sebab apa tadi? Besok sajalah. Sekarang lagi sibuk, besok saja, cari waktu luang dulu. Akhirnya apa? Sampai bertahun-tahun tak mengaji. Maka ini tak boleh. Seorang kalau ada kesempatan untuk belajar, maka dia ambil kesempatan itu. Terlebih kalau seandainya dia masih berusia muda, ya, masih pada syabab dia, maka dia harus mempelajari ilmu. Jadi anak-anak muda ini jangan disibukkan dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Sibukkan diri untuk mempelajari ilmu. Ya, yang masih di usia bawah 40 masih muda. Ya, masih muda. Di bawah 40 itu masih muda. Kalau sudah di atas 41, itu sudah mulai masuk usia tua. Akhirnya Pak, sudah mulai banyak yang berkurang, penglihatan yang berkurang, ya, ingatan mungkin sudah agak-agak pelupa.
Tapi bawah daripada 40, maka manfaatkan usia yang Allah berikan untuk mempelajari ilmu. Ya, ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Kemudian mempelajari ilmu itu, poin yang ke-8 adalah mempelajari ilmu itu tak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi ilmu itu tidak dipelajari dengan instan. Nah, tidak boleh. Kalau antum ingin belajar ilmu instan, maka itu bukan ilmu. Ilmu itu dipelajari bertahap, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Itu metode mempelajari ilmu. Sebagian kita ini kawan-kawan rahimani rahimakumullah salah dalam metode belajar. Mestinya yang pertama dia pelajari akidah. Sebagian tempat yang pertama dia pelajari ilmu tahdzir. Iya. Baru orang mengaji dia katakan jangan hadir di sana, jangan hadir di sana, jangan hadir di sana. Ini bukan metode yang baik di dalam menuntut ilmu. Sekarang biarkan aja orang hadir di kita, biarkan dia hadir di tempat lain. Nanti lama-lama dia akan faham. Dia akan membandingkan. Nanti baru dia bertanya, Ustadz bagaimana hukum saya ngaji di sana? Oh enggak boleh. Baru dijawab. Tapi orang baru datang kajian kemudian sudah diajarkan jangan antum ngaji di sana. Jangan antum ngaji di sana, jangan antum ngaji di sana. Apa yang didapatkan kira-kira setelah itu? Ilmu tahdzir. Sampai ke rumah dia katakan pula ke orang, jangan ngaji situ, jangan ngaji situ, jangan ngaji situ. Ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Kalau istilah sekarang hizbi. Nah, itu dibawa-bawa. Ya kan? Jangan ngaji ke sana itu hizbi. Jangan ngaji sana itu hizbi. Nah, orang pertama kali belajar, nah itu yang dipelajari. Akidahnya dibenarkan dahulu. Ada sebagian kawan ikhwan, ana benar ya. Ana jumpa dengan seorang di Solo. Dia kalau ngaji itu Masya Allah, dia tahdzir semua isinya. Kemudian dia masalah sepele saja, mengusap khuf saja tak faham dia. Mengusap khuf tak faham. Cara bertayamum saya tak faham. Kemudian ilmunya sudah selangit, ilmu tahdzir dahulu. Oh tak boleh ngaji dengan Sabilul Haq, tak boleh nih. Jundi tidak boleh nih. Itu yang itu. Kemudian kemarin jumpa dengan anak. Itulah Ustaz. Kawan-kawan waktu kareh mana ngaji Ustaz. Tahdzir langsung. Abang tahu cara khuf bang. Dia mau safar ini. Bang tak tahu caranya bang. Tidak tahu Ustaz. Itu anak sama ke beraja. Itu tadinya. Ilmu mentahdzir. Itu yang dia pelajari. Tak tahu dia bagaimana cara tayamum. Tayamum itu kan urgen itu. Mengusap khuf itu hal yang dimaklumi dalam kitab-kitab para ulama kita. Tapi tidak paham dia. Berarti selama ini belajar ilmu untuk apa? Ya. Kalau mempelajari ilmu itu untuk memvonis orang, tidak perlu belajar ilmu. Orang bodoh pun pandai untuk memvonis orang. Itu dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau seandainya berdakwah itu dengan cara mencela, mengeluarkan orang, maka antum tidak perlu belajar. Orang awam lebih pandai dalam hal itu. Orang awam lebih pandai. Maka mempelajari ilmu itu tidak boleh buru-buru. Jangan ingin sekali datang kemudian sudah jadi ya imam jarah wa ta'dil. Nah, dia merekomendasikan orang, dia pula yang mentahdzir orang. Ini tidak boleh. Ilmu itu bitta'anni. Pelan-pelan. Nah begitu cara seseorang belajar. Tidak ada orang mau belajar dengan kita, ajarkan. Dia ingin hadir di majelis kita, hadir, tidak ada masalah. Oh nanti kita nampak dia hadir di majelis orang lain, biarkan aja dulu. Biarkan sampai nanti lama-lama mereka akan faham. Kenapa? Karena anak katakan kemarin, dakwah sunnah ini dakwah yang sesuai dengan fitrah. Tidak mungkin orang akan mengingkarinya, tidak mungkin. Nah kebanyakan kita diingkari oleh orang itu karena bisa jadi cara penyampaian kita tidak benar, atau kita terburu-buru di dalam berdakwah. Kita banyak ngisi kajian di tempat umum, dia mengatakan beda memang ustaz-ustaz sunnah kau mengaji dengan ustaz-ustaz yang tidak sunnah. Itu bukan orang yang mengaji, kita ngaji di masjid-masjid umum itu. Mau kita ngaji akidah, mau kita ngaji tafsir, mau kita ceramah Ramadan sekalipun, mereka sudah bisa bedakan. Kita ngaji di Lubuk Basungan, itu tidak ada kawan, sedikit kawan-kawan kita.
Tapi jamaah tersampaikan oleh mereka, memang ustadz ini mereka ada persiapan, ada kitab yang mereka bawa, ada hadis yang mereka bacakan, ada ayat Al-Quran yang mereka bacakan. Itu fitrah mereka. Kalau orang disampaikan Al-Quran, tak mungkin dia tolak. Disampaikan hadis, tak mungkin dia tolak sama mereka. Maka itu pentingnya seseorang perlahan-lahan dalam belajar, perlahan-lahan pula dalam berdakwah. Contohnya saja misalnya Al-Quranul Karim, Allah turunkan sekaligus atau perlahan-lahan? Perlahan-lahan. Kenapa? Karena agar hati Nabi itu semakin hari semakin kuat, bisa mengemban amanah. Maka Allah mengatakan apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quranul Karim. Allah turunkan secara berangsur-angsur. Kalau Allah ingin turunkan sekaligus, bisa tidak Allah? Bisa. Tapi Nabi tidak mampu. Maka itu hikmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula orang dalam belajar. Kalau belajar itu sekali duduk saja, semuanya dipelajari, mampu tidak kita? Kita nak, ustadznya mampu tidak? Ustadznya mampu. Ustadznya mampu. Kenapa? Karena ya dia sudah pelajari itu. Ustadz ini suruh ngomong sampai jam 9 bisa dia nih. Tapi jamaah gimana? Dia lama Ustadz. La ilaha illallah. Ustadz tak faham kondisi mad'uah. Jadi itu dia. Allah mampu menurunkan sekaligus, mampu. Tapi kita tidak mampu menerima. Begitupun guru. Tatkala guru disuruh menerangkan pelajaran dari A sampai Z, bahasa Arab contohnya, ya, dari A sampai Z diterangkan kepada kita, mampu tidak guru bahasa Arab? Mampu. Kita mampu tidak menerima? Tidak mampu. Itu dia. Maka ilmu itu dipelajari secara bertahap. Ilmu dipelajari secara bertahap. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Nahas rahimahullah ta'ala, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Ilmu itu dipelajari sekarang sedikit, besok sedikit. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Ya, dari butiran-butiran ilmu yang diambil. Wa yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan mempelajari ilmu sedikit-sedikit itu orang akan mempelajari, akan mendapatkan hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqati. Ya, air yang banyak itu asalnya adalah titikan tetesan air. Tetesan-tetesan akhirnya menjadi banyak dan mengalir. Nah, seperti itu orang belajar ilmu. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Nah, jadi kadang-kadang sebagian kita metode belajar ilmunya salah. Belajar ilmu itu tidak urut. Belajar ilmu itu langsung masuk ke bab sekian, sementara bab awal tak dipelajari. Maka ini nggak boleh. Belajar ilmu itu harus dengan ta'anni, harus dengan perlahan-lahan. Sudah cukup kira-kira Pak ya? Nah, sudah lama sekali ngomong ini. Kalau anak bisa, cuman yang lain udah pada ngantuk. Mungkin ada kegiatan setelah ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan nanti. Jadi sebenarnya banyak. Ya, kemudian ini terakhir lah. Seorang menuntut ilmu itu harus sabar. Sabar ini penting Pak. Seorang menuntut ilmu harus sabar. Karena ilmu ini bukan sesuatu yang mudah. Dia berat. Dia adalah amanah. Sehingga apa? Tatkala belajar orang butuh sabar, tatkala mengajar orang butuh sabar. Belajar butuh sabar. Butuh. Mungkin gurunya agak lama berbicara, kemudian kita mengantuk, kita sabar. Tatkala mengajar butuh sabar, butuh. Tatkala ada murid yang tak faham, guru harus sabar. Tatkala ada murid yang keliru, guru harus sabar di dalam memperbaiki itu. Orang kalau tak punya rasa sabar, tak bisa dia berdakwah, tak bisa. Orang tak punya rasa sabar, tak bisa dia belajar. Maka untuk belajar butuh sabar, untuk berdakwah butuh sabar. Gimana kita ingin berdakwah sekali sampai orang langsung terima? Datang ke suatu daerah, kemudian sampaikan semuanya, kemudian dikatakan tugas saya menyampaikan, orang terima tidak urusan saya.
Bagaimana berdakwah seperti itu? Terus untuk apa kita berdakwah? Tidak usah berdakwah kalau seperti itu. Tujuan kita berdakwah apa? Agar manusia menerima. Kan itu tujuan kita berdakwah. Kalau seandainya hanya sekedar sampaikan, mau terima tidak terima itu urusan saya, mau dia tolak, mau diterima itu urusan dia, maka ini tujuan salah dalam berdakwah. Kita berdakwah ini agar tujuannya orang kenal, orang mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah kita, bukan dengan sebab kita orang lari dari hidayah. Nah, tidak ada yang instan, semuanya butuh kepada kesabaran. Maka apalagi di zaman kita ini, kita ini orang-orang yang berada di atas sunnah ini memang dituntut untuk banyak-banyak bersabar. Lihatlah cacian terhadap dakwah ini sekarang. Kemarin ada ustadz mengatakan yang tidak suka maulid itu dua. Siapa tuh yang tuh? Setan satu, Wahabi satu katanya. Setan satu, Salafi Wahabi satu. Nah, itu yang tidak suka maulid. Nah, kira-kira kalau kita dengar ini mendidih tidak darah kira-kira? Apalagi kita pula yang dilihat dia sedang ceramah, kita yang dilihat. Nah, pas mana? Tunjuk. Mendidih darah. Tapi betul sah? Tidak bisa. Sekarang zamannya bukan zaman keras, enggak. Zaman lemah lembut. Tidak bisa kita keras dalam berdakwah, kita kasar dalam berdakwah, tidak bisa. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, sekarang kita zamannya butuh zaman lemah. Tidak bisa main karet kayu, nggak bisa. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdakwah, yang menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore, dan mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ya. Karena itu tadi, dakwah ini berat. Dia tak bisa mengemban kecuali orang-orang yang sabar. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'al ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tak akan diperoleh dengan senang-senang, ya, dengan happy-happy, dengan badan yang beristirahat. Itu tidak bisa ditempuh. Orang belajar ilmu itu memang dia lelah, capek belajar, capek menghafal. Memang seperti itu orang belajar ilmu. Kalau ingin belajar ilmu santai-santai, bukan ilmu ini yang dipelajari. Ilmu ini memang butuh kepada tenaga yang ekstra, butuh pemikiran. Jadi ilmu itu tidak akan bisa dicapai dengan senang-senang. Ya, kalau orang yang belajar ilmu, ya dia harus siap lelah, dia harus siap letih, harus banyak bersabar. Nah, sebagaimana tadi kita katakan, seorang murid dia bersabar dan seorang guru pun dia harus bersabar. Mana kira-kira yang lebih besar sabarnya? Ya, dua-duanya harus sama-sama besar. Kadang-kadang murid melihat guru ada kekurangan, ya dia harus bersabar. Begitupun misalnya guru melihat murid ini udah lama mengaji tidak faham-faham juga, terus diapakan lagi? Ditahdir. Tidak faham-faham juga, diapakan? Ya sabar, ajarkan. Kalau keliru dinasihati, kan itu tugas guru. Maka dikatakan tadi apa? Kita belajar ini dengan guru yang mufid, yang bisa memberikan faedah, yang nasih, yang bisa memberikan nasihat kepada kita tatkala kita melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada 9 poin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kepada Allah Ta'ala minta ampun. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Allah jaga antum semua, Allah jadikan kita istiqamah. Mudah-mudahan di tempat ini nanti akan berkembang dakwah sunnah. Allahumma amin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.